Kalau saya lihat perkara ini, tidak ada satupun saksi yang mendukung. Karena dari semua saksi, tidak ada saksi yang mendengar, mengalami, yang melihat langsung. Pengakuan tersangka semua gara-gara ketakutan dan intimidasi dan tidak didampingi pengacara. Saka cerita katanya waktu itu disiksa ya? Disiksa. Tangannya tuh ditaruh begini, ya kan, terus didudukin kursi besi, ya kan, disundut-sundut, pukulin, terus bahkan disuruh minum air kencing. Jadi menurut Mas, ada yang bermain di kasus ini? Ini kasus 8 tahun. Saya bilang, temukan dulu di kuncinya di bapaknya Eki. Ini kasus kayak Sambo dengan kasus Antasari diduplikasi. Jadi kasusnya Eki dan Vina. Bukan Vina Eki ya, tolong. Eki dan Vina. Bukan Vina dan Eki. Iya. Kenapa? Sumbernya Eki. Sebetulnya. Vina korban. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kembali di kasus Vina Cirebon. Ada Mas Farhad Abbas. Siapa Dewan? Ada Mas Adi. Abah Ade dari KP3, Komite Pendukung Presisi Polri. Komite Pendukung Presisi Polri. Presisi Polri. Mas Kuasa Obi hukum. dari KP3 sama KP3 dan Mas Krisna Murti. Setimnya Kuasa Mas Farhad. Saka, iya. Sama. Ini adalah kuasa hukumnya Saka ya? Kuasa hukum Saka. Setelah kita menerima kuasa dari Saka, kita kan bertanya kepada Saka, Iya. bahwa Saka, apa yang mengakibatkan kamu ini masuk penjara? Jeblos, walaupun Saka Jeblos. bilang dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Oke. Karena kejadian malam itu perlu diketahui bahwa Saka tidak berada di lokasi. Iya. Dan banyak yang menyaksikan. Ada Irwan, ada Apri, ada Jaka, lalu ada Sadikun, ada Iya. teman-teman yang lain sekitar 10-an orang lebih. Bahkan ya kan ada si Irfan rusak motornya, lalu mereka bersama-sama membawa motor itu ke tempat si Heri bengkel. Ya kan, pas melewati jembatan, di jembatan itu ada polisi, sehingga mereka balik arah karena nggak pakai helm, belok ke kanan untuk menuju ke bengkel lokasi itu. Dan yang menyaksikan Saka itu malam bahwa Saka tidak ada di kejadian itu banyak sekali saksinya. Nah, kenapa Sudirman dalam keterangannya memberatkan Saka? Oke, Sudirman ini kan salah satu yang juga ditangkap waktu itu ya. Ya, salah satu ditangkap itu. Tapi dia yang memberikan keterangan Dan dia bahwa terpidana seumur hidup itu. bahwa pelakunya adalah ini termasuk Saka. Termasuk Saka. Oke. Nah, lalu kemarin Bang Farhad bilang, ini nggak bisa konflik interest. Artinya kalau kamu harus membela Saka, sementara kamu bela Sudirman yang memberatkan, repot. Sudirman sudah menarik keterangannya di pengadilan. Oke. Dan akan kita lapor di kantor kepolisian. Nah, malam itu terjadi ya konflik lah antara Bu Titin dengan Pak Farhad. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi kalau nggak salah saya salah tangkap, Bu Titin ini kuasa hukum Saka bersama teman-teman. Iya. Tapi dia juga memegang kuasa hukumnya Sudirman. Iya. Di mana Sudirman ini adalah orang yang memberikan keterangan bahwa Saka ini bersalah. Saka ini bersalah. Padahal sebetulnya Saka tidak bersalah. Iya, Artinya dia betul. menjebloskan Saka dan teman-teman lainnya. Iya, betul sekali. Dan Sudirman kalau nggak salah kan sudah mencabut keterangan ya? Belum. Akan mencabut ya? Dia mencabut Nggak jadi. BAP, tapi Ya. BAP Mencabut awalnya dia. BAP awal dan membawa. tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim dan tetap dihukum berat. Oke. Jadi gini Mas, Gimana coba? Mas orang-orang ini sebagian besar menurutnya pengakuan terakhir itu adalah orang-orang yang tidak berada di situ, kemudian ditangkap. Iya, termasuk Saka Ditangkap, kan? ya, pada tanggal 29-30 September. Nah, kemudian ditangkap oleh bapaknya korban, Pak Rugiana. Yang pada saat itu dia sebetulnya di Iya, divisi narkoba ya. Ya, konon kabarnya mereka itu disiksa, ada foto-fotonya. Mereka ini berarti termasuk Saka ya? Ya, termasuk Saka. Ini Iya. pengakuan mereka. Gitu. Iya. Ada foto-foto penganiayaan itu, sehingga mereka membuat berita acara BAP awal tanpa didampingi pengacara. Ketentuan pasal 56 itu kan wajib didampingi Iya. pengacara. Nah, disitulah menyangkut pelanggaran KUHP-nya itu ada di situ. Nah, kemudian Titin waktu itu melalui Pak Dr. G, siapa ya, ada kantor. Katanya baru 2 bulan jadi pengacara, baru masuk untuk mendampingi mereka gitu. Saya melihat ketika kami agak bentrok nih dengan Titin. Kenapa? Karena satu sisi dulu kan Titin diserang, kemudian saya membela gitu. Iya. Nah ini kan ibaratnya dia tidak dibully orang lah gitu. Iya. Tapi ketika saya sebagai lawyer, kalau saya kan lawyer itu kan saya lihat apa sih persoalannya, mana putusannya. Ternyata 8 tahun putusan kasasi itu belum pernah diambil Titin di pengadilan. Oh, belum pernah diambil. Ya, PT pun tidak diberi. Setelah saya eksaminasi putusan, ternyata
3 putusan ini memang betul-betul sama aja. Saka ini tidak diberi pendampingan yang maksimal, baik dalam etika pengacara itu tidak tercapai di situ. Kenapa? Pada putusan pengadilan negeri pertama itu jelas-jelas hakim mengatakan ya bahwa dikesampingkan pledoi pembelaannya Titin, kantor pembela pengacara Saka, karena dia menunjuk nomor perkara yang berbeda, bukan nomor perkara 16 feet tapi nomor 195. Jadi pledoinya diabaikan. Diabaikan karena hakim ini tidak mengadili perkara tersebut. Nah, kemudian Saka dihukum maksimal 10 tahun cuma 8 tahun. Jadi tanpa pengacara pun Saka ini harusnya bebas kalau harusnya pengacara bebas. yang pintar gitu. Kemudian dibanding, dia juga banding tapi nggak ada memori bandingnya, Iya. nggak ada juga kontra memori atas banding jaksanya gitu. Sehingga loh ngapain gitu. Nah, makanya hakim berpikir, loh lu aja nggak mengajukan bener banding kok, sama aja dengan menerima, kan kira-kira seperti itu. Jadi menurut Mas Farad harusnya sebetulnya Saka tanpa didampingin pengacara pun harusnya dulu bebas ya? Harusnya bebas. Kemudian pada saat sekarang kita mendampingi dia, saya mau melaporkan Sudirman. Sudirman kita laporin. Oke, kenapa dilaporin? Liga Akbar kita laporin, Sudirman kita laporin, kemudian Aib dan Dede kita laporin, masa Sudirman tidak? Akhirnya dia bilang, wah, saya nggak mau, saya lebih baik memilih Sudirman daripada memilih Saka. Oh, jadi Mbak Bu Titin keberatan kalau Keberatan kalau kita karena kalian lapor Sudirman. Iya. mau melaporkan Sudirman Ya. atas keterangan palsu gitu. Ya, kemudian akhirnya ya udah, kita harus laporin Sudirman. Kenapa kalau Sudirman tidak dilaporin? Ya nggak bisa, karena ini yang saya tanya dari hati ke hati kepada Saka bilang Sudirman yang jahat pada saya. Iya. Akhirnya mulailah mereka ngamen gitu. Ngamen itu apa? Membawa perkesoran ini ke Peradi gitu. Makanya saya sudah komplain kepada Pak Otto Hasibuan, Pak, Peradi itu kan organisasi advokat, itu hanya internal masalah kita, bukan sebagai pengacara yang membela semua kepentingan masyarakat. Itu bisa kalah kita anggota Peradi yang selama ini membayar iuran sebagai anggota, berhadapan dengan Otto Hasibuan membawa nama Peradi. Harusnya dia mengatasi buat pengacara-pengacara jika bermasalah melanggar kode etik, bukan menjadi kantor pengacara kemudian pengacara nyusup untuk membela dengan alasan ini cuma-cuma, tetap aja nggak boleh begitu. Nah, kalaupun Peradi dapat aduan, harusnya Peradi menunjuk pengacara yang mana, independen, begitu baru namanya fair dan sebagai organisasi yang melindungi, bukan anggotanya mendampingi tiba-tiba mau diambil sama mereka. Nah, dan apa maksudnya? Tahu nggak siapa Titin? Titin kan jelas-jelas kita masuk ini ya, bukan hanya sebagai lawyer yang dibayar gratis, bahkan kita yang membiayai biaya perjalanan akomodasinya gitu. Dan diberi sejumlah dana juga, nggak ada masalah, dikasih pekerjaan. Jadi bukan hanya mau ngetok-ngetok begitu, saya dengan Krisnamurti. Nah, tapi apakah ada indikasi ini juga didagangin kemana-mana untuk mengambil keuntungan? Nah, kalau tidak saya protes. Iya. Kalau Pak Otto Hasibuan tahu bahwa kita ini anggota Dewan Peradi juga, harusnya dia mengerti. Perhatiin deh, coba buka pledoi. Pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Apakah Titin bekerja maksimal? Kalau tidak maksimal ngapain gitu? Nah, oleh karena itu dia kan sudah selesai, tidak ada kaitan lagi dengan perkara ini. Kita diberi kuasa bukan sebagai pengacara secara keseluruhan yang berlaku mundur, tapi adalah pengacara di tingkat PK nanti. Nah, kita sudah sampai ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan sudah mendapat salinan putusan, baik di tingkat kasasi maupun pengadilan tinggi. Nah, selama ditutupi. Kalau keluarga membaca hasil putusan itu, mereka pasti marah sama Titin. Kenapa? Loh, lu belanya nggak benar, pledoi dikesampingkan, bikin memori banding aja tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya bersama dengan teman-teman, udah kita tetap membela, dan kalau ada persoalan saya bilang sama keluarga Saka juga, lu nggak boleh ya, lu begitu mau berani cabut gue sama aja lu pengkhianat dan kiri kanan oke gitu. Karena teman-teman yang bekerja di sini tidak pakai uang, datang sampai pulang malam, sampai biasa kita tidur normal tiba-tiba harus sampai subuh, kemudian ke kantor polisi. Kita membuat laporan terhadap orang-orang tersebut, saksi-saksi tersebut, dan perlu BAP. Polisi sebenarnya nggak perlu ada BAP. Kalau polisi serius, dia terima aja laporan kita berdasarkan putusan pengadilan dan pertimbangan hakim. Tetap aja minta BAP. Mana BAP yang Polres Cirebon nggak punya lagi? Berarti ini kan produk polisi, tinggal ke Polda, nanti kita akan lapor ke Polda. Tapi Titin nggak datang, tidak ada komunikasi, tidak ada rasa terima kasih, rasa hormat sesama rekan sejawat.
Oleh karena itu saya sangat marah sekali dan mengambil sikap bahwa Titin akan kita laporkan, kita ke somasi. Lu nggak ngasih BAP nanti, berarti kita akan laporkan. Mungkin dia penggelapan atau penipuan terhadap kita. Itu aja. Oh, Titin akan dilaporkan? Akan saya laporkan, karena ini sudah kelewatan gitu. Iya. Sudah jelas-jelas waktu malam di iNews TV kan jelas-jelas berdebat. Mas Farad silahkan buka berkas, kita gelar. Saya datang ke Cirebon bareng semua Krishna. Begitu gelarkan, kita ketemukan keluarga, kita mendampingi. Tiba-tiba modelnya kayak orang yang diem nggak mau ngomong apa-apa. Apa masalahnya? Kenapa kira-kira nggak mau Sudirman ngomong pun belum tiba-tiba? kita laporkan. Oke, kalau Sudirman tidak mau dilaporkan, nggak apa-apa. Tapi pasti orang lain akan lapor Sudirman. Dan Sudirman walaupun kita laporkan, dia nggak akan dipenjara kok. Tinggal dia bilang aja saya Paksa. saya di sini selesai. Ditekan. Tapi memang otaknya dia kena euforia pergi ke DPP Pradi seolah-olah sudah ditangani kayak dia pikir nih kalau ketua Pradi ini jaksa agung atau Kapolri. Yang atasan kita nggak ada. Pradi nggak pernah gaji kita. Justru kita yang membayar iuran. Ya, jadi kompetisi antara DPP Pradi dengan anggota Pradi itu adalah merupakan satu kemunduran bukan kemajuan. Harusnya Oto bicara secara pribadi menjadi pengacara. Iya. Pribadi Bukan atas nama atau Pradi gitu ya. laporan pengaduan diterima, tapi silakan pengacara pribadi kalau sudah Pradi gitu. Jadi bukan oknum pribadi masuk ke Pradi, tapi harusnya Pradi mengetengah, menjembatani gitu. Apa persoalannya gitu. Itu aja kalau menurut saya. Kalau ini terjadi, saya ada WA Pak Oto tapi dia nggak ada respon. Saya bilang kok nggak direspon gitu. Kalau nggak merespon, saya akan proses. Kalau perlu Oto Hasibuan akan saya laporkan juga. Waduh, serius. Biar dia sebagai ketua Pradi tahu menyangkut etika bagaimana, bahwa jangan dijadikan lembaga atau organisasi ini menjadi suatu kepentingan pribadi. Karena inilah yang mengakibatkan organisasi ini pecah-pecah hingga muncul pradi-pradi baru gitu. Kapan lagi masyarakat teman-teman Pradi harus mengerti, ini tidak hanya dialami oleh kami, tapi bisa saja dialami oleh kalian semua. Oke, pertanyaannya. Jadi sekarang kalian tim kuasa hukum Saka ya? Sampai Iya. sekarang saya masih tim kuasa hukum. Masih Oke. tim kuasa hukum Saka. Oke, Saka cerita katanya waktu itu ditangkap oleh timnya bapaknya Eki ya? Iya. Jadi malam itu kan Saka dipanggil, kan disuruh mengantar motor atau apa, ditangkaplah kan oleh bapaknya si Eki. Langsung bapaknya Eki yang nangkap? Bapaknya Eki, kan langsung Itu Terus Diana itu? Iya. Jadi kan ketika awalnya kan bahwa ada Tidak kecelakaan Vina dan Eki di jembatan. Setelah ada kecelakaan itu dilaporkan oleh warga ke Polsek. Nah, Polsek mengecek bahwa ada kecelakaan. Karena ada kecelakaan, dia lihat mungkin dia kenal atau bagaimana, anggota Polsek menghubungi Polres. Kan setelah kejadian itu, lalu Rusdiana itu mencari kan 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. Nah, ketemulah dia dengan Aib dan Dede. Nah, menurut teman-teman kemarin saya kan yang bersaksi bahwa Saka itu ada, sebelum kejadian katanya ada peristiwa antara Aib dengan orang-orang di situ. Ada Aib dengan orang-orang di situ. Kejadiannya apa katanya? Kan bahwa ada kan Aib masukin perempuan atau apalah katanya ke showroom gitu, saya dengar dari mereka. Terus mereka gerbek, mereka protes, dan terjadilah pemukulan ataukah ada dendam atau apa tuh, mereka bilang kok tiba-tiba jadi mereka lah yang diakuin oleh Aib sebagai pelakunya. Rusdiana itu ketemulah dengan si Aib itu. Nah, kan dari jarak 100 meter kan bahwa dikejar-kejar motor itu, kan dikejar-kejar motor itu ada penumpukan batu dan sebagainya. Langsung Aib itu mengatakan bahwa itulah pelakunya. Ada beberapa orang si ini yang sekarang menjadi terpidana seumur hidup. Maksudnya kan bahwa hebat banget seorang Aib kan malam-malam bisa melihat dari jarak 100 meter, itulah pelakunya gitu loh, itulah pelakunya. Nah, sampailah ke tempat si Saka, dan kami yakinkan bahwa kami sebagai kuasa hukum daripada Saka, dengan keterangan kemarin kita bilang berani sumpah, berani di atas materai, berani teken di notaris, mereka semua berani. Kan termasuk yang punya bengkel pun juga semua berani, kan bahwa meyakinkan Saka itu berada di sana. Seperti yang tadi dikatakan oleh rekan kita, kan Bung Farhad, bahwa sebenarnya peluangnya Saka untuk dibebaskan tuh berpeluang sekali. Karena di dalam berkas acara pemeriksaan polisi tidak mencantumkan pasal 340 kalau diingat, bahwa dicantumkan pembunuhan berencana ya. Tidak pembunuhan berencana, tidak ada bahwa 351 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kenapa dalam putusan bisa menjadi pembunuhan berencana? Nah, setelah kita pelajari, setelah kita ambil putusan kasasi yang selama ini, putusan pengadilan tinggi dan putusan kasasi yang selama 8 tahun kita nggak pernah ambil, setelah kita ambil, kita bongkar. Apa sih bisa kok kan lemah banget gitu loh. Kenapa lemah banget? Oh,
ternyata banyak ditemukan yang seperti diuraikan oleh Bang Farhan. Oke, Saka cerita katanya waktu itu disiksa ya. Disiksa. Siapa kan? yang nyiksa? Masih kan yang nyiksa siapa aja? Yang siksa penyidiknya dia nggak tahu jelas. Dan pasti dia bilang, saya tanya sama Saka, jam berapa tuh kalau disiksa? Malam, pagi kah, atau siang, atau bagaimana? Dia bilang pagi, Pak. Setelah apel pagi, biasanya kan mulai penyidik melakukan penyiksaan. Diapain aja kata Saka? Apa namanya? Tangannya tuh ditaruh begini, kan terus didudukin kursi besi katanya, terus didudukin, Disundut-sundut. ya kan disundut-sundut, terus dipukulin, terus bahkan disuruh minum air kencing. Bahkan disuruh minum air kencing juga. Disuruh minum air kencing. Disuruh minum air kencing. Kata Saka gitu. Kata Saka begitu. Kata Saka bilang saya disuruh minum air kencing. Terus Saka minum air tangan kencing, tangannya dengan kakinya tuh diinjak bangku, bangku ada kayak besi begitu bangku ujungnya, besi ya. kan bangku besi di ujungnya gitu, terus didudukin. Iya. Bangku besinya tuh didudukin. Terus di strom juga ada katanya Saka bilang. Saka bilang disetrum. Iya, di strom juga. Oleh penyidik. Iya, setrum ya ada. Iya, di setrum juga. katanya. Ayahnya korban. Nggak tahu yang nyetrum siapa, Ayahnya Saka. korban dan teman-temannya. Saka cerita. Ayahnya korban ikut menginterogasi juga. Memang nggak? dari awal begitu. Dan Apa? gini, dari awal juga banyak orang, memang bapaknya ini kalau untuk urusannya begituan, nggak pernah ada tahanan itu keluar muka cantik. Buruk pasti cantik nih keluar ya kan gitu. Itu istilah teman-teman yang Iya. lagi ini kan. Jadi kalau gua urusan sama Pak Rudi pasti cantik muka gua kan gitu. Cantik itu maksudnya gimana? Ya cantik. Hancur. Hancur. Kan gitu. Tapi gini maksud saya ya wajar kan karena dia emosional anaknya. Ya kan? Saya pikir Tapi secara kewenangan nggak ada. dia kan bukan di divisi narkoba. Boleh nggak sih Sul sih? Nggak boleh. Walaupun itu anaknya, tapi dia yang menangkap langsung. Harusnya kan itu kan Konflik interest unit harusnya lain. nggak boleh, kan nggak boleh. Nggak boleh dia konflik interest kalau dia menangani kan satu permasalahan. Kemana yang lain? Iya. Krimum, Jatan Ras. Jatan Ras. Dari awal itu yang kita curigai sebetulnya. Dari awal Mas Krisna sebelum kita ketemu kan, saya pelajari dengan teman-teman KP3, saya lihat, saya ukur semua segala. Kok sepertinya ada yang salah? Kan gitu kan. Pertama prosedurnya kan gitu kan, penangkapannya, cerita segala macam. Lalu saya langsung bilang begini, ini kasus 8 tahun. Ya kan? Ada putusan sidang yang perlu kita hormati. Tapi muncul film, ya kan? Belum blow up kenceng. Muncul dagelan politik hukum nih, semua ngaku segala macam. Saya bilang ini nggak mungkin, pasti ada yang main. Ya dong? Jadi menurut Mas ada yang bermain di kasus ini? Saya bilang temukan dulu kuncinya di bapaknya Eki. Kuncinya di Bapaknya korban. Eki. Iya. Ibtu Rudiana. Ya, kuncinya di situ. Dari awal saya bilang propam periksa. Tarik ke Mabes. Kenapa? Iya. Karena yang namanya pemain ada dua pilihan. Dia akan menciptakan suasana yang hiruk pikuk agar orang bosan lalu kemudian hilang, atau kemudian dia gitu kan, dia berusaha untuk mempertiaskan di atas, kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, tadi kan abang bilang, Bang Krisna bilang, dia dijemput sama siapa, dipukulin, Saka ngaku bagaimana. Nah ini kan prosedur yang melanggar. Kami protes sudah gitu, makanya. Tapi serius Saka mengakui bahwa dia dipukulin juga Bapak Eki. Iya. Bapak Eki ikut mukulin. Beneran nih. Dan per 2 hari ini diperiksa dia. Iya. Propam. Kami barusan ke Propam disuruh Bapak sama tim, kita coba ngobrol, ketemu dan memang sedang diperiksa. Sedang diperiksa. Dan saya terus terang berterima kasih. Kenapa? Karena Propam ini baru 7 hari loh. 7 hari mereka bekerja. Dibanding yang 8 tahun Mas. Artinya kita bisa lihat ini perada sesat. Dan apa yang diupayakan sama Bang Farhan sama Bang Krisna, bukan saya nggak mau. Artinya gini, jangan pernah berpikir mereka Saka itu ingin enggak, mereka Saka udah selesai dengan hukumnya, kelar kan? Kelar. Dia nggak lagi bertanggung jawab terhadap apapun. Iya, dia udah menjalani hukuman lah. Kan dia ingin ke depan, lalu kemudian disinilah kunci Saka menjadi kunci pembuka siapa sebenarnya yang terjadi, termasuk Peggy. Iya. Jadi dua ini akan membebaskan semuanya, dan begitu selesai kebongkar, insya Allah kita tahu siapa biang geroknya. Oke, Saka waktu diajak ngobrol tuh dia ini nggak sih? Dia merasa apa sih? Dia tuh marah, Kasihan. kesel. Kalau ngelihat kondisinya Saka, Dendam. dia kan sekarang ini Kasihan. udah berumur 24 tahun. Cuman sepertinya kalau kita bicara langsung dengan Saka,
dia kayak umur masih belum 24 tahun, masih umur kayak belasan tahun karena traumatiknya itu cukup tinggi. Lalu ya memang seperti kan rekan kita bilang tadi bahwa ini sudah inkrah, kan keputusan ini sudah inkrah. Hanya ada satu lakukan upaya hukumnya adalah peninjauan kembali. PK untuk apa gunanya? PK kan merehabilitasi namanya Saka. Rehabilitasi nama. Iya, rehabilitasi namanya Saka. Karena dampak daripada kan kejadian ini buat Saka memprihatinkan. Saka tuh sulit mencari pekerjaan. Kan divonis dia sebagai pembunuh kemana kemarin sampai hari ini pun juga dia kan tidak bekerja. Kemarin kita kasih peluang dia ke salah satu perusahaan, kan dia bisa bekerja. Alhamdulillah, cuman bisa diterimanya setelah dia melakukan setelah habis wajib lapornya selama 2 bulan. Lah kemarin saya baru selama kita menerima kuasa kita nggak pernah ketemu orang tuanya Saka. Baru kemarin kita ketemu ibunya Saka. Bilang apa ibunya Saka? Kan ibunya Saka bilang, saya yakinkan bahwa anak saya tuh kan saya tanya ibu yakin bahwa Saka bukan pelaku. Loh, saya ada di rumah Saka. Saya tahu banget kata dia. Sama-sama dengan kita semua. Masa mungkin katanya, terus bagaimana Bu perasaan ibu? Ya sedih lah, dia masih sekolah kelas 1 SMP apa kelas 2 SMP gitu waktu kejadian, terus ditangkap kan, dia putus sekolah. Dan dampaknya apa yang saya rasakan juga, ibunya bilang pas kejadian itu dia dipecat kerja oleh majikannya dan sampai hari ini dia juga sulit untuk mencari pekerjaan ibunya karena kan bahwa dia adalah ibunya daripada pembunuh Saka. Dia sulit mencari pekerjaan itu, Mas. Artinya kan kalau emang Saka dan teman-teman dan orang-orang itu bukan pelakunya, artinya mereka dikriminalisasi. Iya. Mereka dikorbankan, ditumbalkan. Betul. Berarti artinya ada pelaku yang sebenarnya yang dilindungi, betul? Sangat betul. Apa kalau gimana? Ya, kita sudah melakukan penelitian. Ada 2 nama yang masih belum diperiksa, Dani dan Andi. Harusnya dikejar terus tuh. Dani dan Andi. Betul. Tapi kan sudah ditetapkan Polda terakhir Jabar bilang ditiadakan, dihilangkan. Itu kan berdasar putusan inkrah juga. Berarti peradilan udah peradilan sesat dong. Iya, padahal dulu di BAP ada, di putusan pengadilan ada, ya kan? Harus ada alasan yang jelas kenapa dihilangkan gitu. Oke, terus? Apakah memang orangnya ada atau nggak ada? Atau emang benar-benar fiktif? Iya, betul. Seperti Aib juga, dia nggak hadir ke persidangan kan begitu. Ya, Aib itu kan kunci saksi Saksi mahkota dia. yang bilang bahwa ini dia ngelihat si ini pelakunya dari jarak 100 Dialah meter. yang membuka awal dari masalah ini. Jangan-jangan dia pelaku lagi. Sehingga kasus ini menjadi terang itu dari Tapi di persidangan sama sekali Aib nggak ada. Aib kan saksi Wah, mahkota. ini sih aneh bin ajaib. Ini di Bener, pengadilannya di Indonesia kan? Wah, luar biasa, Pak Bukan Dewan. di Konoha kan? Dia saksi Wah, mahkota. gua malu sebagai Jadi masyarakat kalau Indonesia. ada patutnya nih. Ada saksi mahkota tapi di pengadilan nggak ada gitu. Buru-buru bupati. Ini benar. Ya iya itu jadinya. Makanya saya bilang ini ada apa dengan polisiku, kejaksaan dan kehakiman. Makanya saya bilang ini Ya, bukan ini berarti hukum ini. prosesnya pada saat itu benar-benar dia harus diperiksa ulang, diperiksa semua Pertanyaan nih. saya 2, Mas. Iya. Hakim harus bisa Tanya perintahkan itu waktu kepada apakah JPU ini untuk kasus bisa dilakukan oleh Adil, lapor orang ini? jam. Diatur bisa nggak lapor orang ini atur semua? Nggak bisa dong. Ataukah apakah hanya Bapak Rusdian yang ngatur? Belum tentu. Kanit. Makanya saya bikin tulisan, saya bilang Jenderal Puskanit. Jadi Kapolri Puskanit. Jadi di persidangan itu ketika saya tanya Saka, apa yang kamu lihat dari persidangan itu? Lalu saksi-saksi yang saya temukan, bagaimana mereka akan memberikan kesaksiannya? Semua baik jaksa, baik hakim mengacu kepada BAP yang ada. Jadi copy paste aja mereka tuh Tapi dari kan BAP jaksa yang dan ada. hakim itu kan juga harus punya intuisi, Betul. punya logika Itu, Mas. berpikir, Yes, betul, dan Mas. mereka juga harus punya intuisi untuk mengundang atau menerima saksi-saksi yang Iya, relevan saya ya kan? betul. Darurat hukum Artinya kan, iya. kalau sampai benar-benar orang-orang yang ini ternyata bukan orang-orang yang Bersalah. bersalah, Iya. artinya Wajib kan? jaksa, hakim, polisi pada saat itu harus diperiksa semua. Harus wajib Dan dong. kewarasannya intelektual juga harus diperiksa, benar kan? Betul. Benar nggak sih? Makanya kami Iya, bertanya. dan Saka saya bilang, Saka Bener sudah sih? sampaikan belum keadaan yang sebenarnya, sungguh udah. Mereka termasuk dia bawa itu motor ke bengkel, bahkan hakim pun teriak katanya Saka. Iya. Mana ada dia bilang bengkel buka, kata Saka bilang. Mana ada bengkel buka sampai malam. Loh ini bengkel di kampung, Bos. Kan bukan bengkel yang yang jam 5 jam 4 tutup, bengkel di kampung. Dan itu teman kawannya kan? Dan itu kawannya. Kawannya. bengkelnya. Jadi kalau sampai orang-orang itu memang dibuktikan tidak bersalah, dinyatakan bersalah, artinya hakim, jaksa, polisi pada saat itu semua berdosa besar. Dan mereka adalah sindikat. Bener ya? Peradilan sesat itu. Sindikat yang diatur oleh seseorang. Dan parahnya terjadi di negara tercinta kita. Bukan kali Konoha itu. Iya, bukan di Indonesia, gue yakin. Bukan. ini. Tapi begini, Iya. ya luruskan sedikit Om Ria. Gimana Pak? Coba Mas Farad. Agak beda ya. Kalau hakim itu makanya ada tingkatan. Maksudnya
ibaratnya kalau nggak puas di pengadilan negeri ke Banding. Banding. kasasi, nggak Kasasi. bisa juga hakim ini dihukum. Iya. Iya, Ini dengan- agak keistimewaan hakim. Iya. Nah, ketika dia menjatuhkan berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan dia, Iya. itu memang kalau dia berasal dia pasti berdosa gitu. Tapi yang saya soroti adalah kalau kita bicara masalah hakim itu untuk pidana anak itu cuma satu orang. Ya. Jadi nggak ada lagi pendapat kiri kanan itu. Iya, ada. iya. Makanya harapan kita nanti. Padahal kan dia itu sebetulnya kan kepanjangan tangan Tuhan kan harusnya Iya. kan. Harusnya. Bukan, Iya. maksudnya proses peradilan anak. Oke. yang Oh, biasa iya. berbeda. Oke. Iya. Kalau pengadilan Saka biasa, kan disidangkan peradilan hakim Peradilan ada 3 anak. orang. Iya. Kalau dia hakimnya Tertutup. cuma satu Cuma orang. satu orang. Ya. Nah, jadi kalau hakim yang nggak mau repot, ya udahlah BAP polisi dia benar. Banyak Iya. hakim atau jaksa kan sebenarnya itu kenapa bisa sampai ke pengadilan? Karena jaksa memp2-1-kan perkara ini. Nggak cermat ya. Berarti jaksa Nggak cermat. Berarti jaksa itu memberi petunjuk-petunjuk yang mungkin yang tidak sempurna tapi dipaksakan untuk disempurnakan. Bukan P21. P21. Iya. Tapi ternyata kalau saya lihat perkara ini tidak ada satupun saksi yang mendukung dakwaan jaksa itu, karena dari semua saksi tidak ada saksi yang mendengar, mengalami, yang melihat langsung peristiwa terjadi itu, bagaimana keterkaitan peristiwa membunuh berapa kali itu nggak ada, itu semua pada pengakuan tersangka semua, pengakuan dia gara-gara ketakutan dan intimidasi dan tidak didampingi pengacara. Inilah keberanian penyidik Polresta Cirebon yang memeriksa BAP, Sakatatar dan semuanya tanpa pendampingan pengacara yang melanggar Kenekatan bukan Itu yang paling berdosa berarti. ya itu kesalahan. Kalau misalnya yang benar-benar tidak terbukti mereka tidak bersalah, yang paling berdosa pertama kali siapa yang paling polisi utama? dan Ya. itu Penyidik. Penyidik. Satu. Penyidik. Oke. Makanya Bapak sudah nggak berfungsi ya? enggak. makanya tagline saya itu kalau saya jadi presiden, saya mau bilang salah menghukum juga dihukum gitu. Hakim, jaksa, polisi lu salah menghukum gua hukum gitu. Jadi Setuju saya. bukan berarti nanti diklarifikasi, nggak bisa supaya dia merasakan salah menghukum orang itu Akibatnya orang iya. di penjara loh. Iya. Saka itu 3 tahun 8 bulan dalam penjara, divonis 8 tahun. Sian. Nah, kalau misalnya nanti dia nyatakan bebas, kan jahat banget itu. Ini masih seumur hidup. Bang Suya bayangkan aja. Dalam satu rangkaian peristiwa pidana 340, rangkaian pidananya itu, semua dihukum seumur hidup. Semuanya. Iya, jadi hakimnya kayak nggak perlu hakim lagi, nggak perlu ada. Iya, langsung aja udah seumur hidup. sama Baru lah kali itu ini. ya. Baru kali ini. Borongan Kayak pembunuhan Nasruddin Semua aja. dihukum sama. Iya, Nasruddin. Antasari dihukum 18 tahun. Iya. Sigit Haryobisono dihukum 15 tahun. Tahun. Willy Ardi 8 tahun. Nah, kan itu kan ada Tingkatan-tingkatannya. ya. Perbedaan ya. Kemudian ini semua sama gitu. Nah, oleh karena Dan itu saya- pengadilan anak sebetulnya dulunya kan. bahkan 5 dari perkara ini tidak ada yang banding. 5 terpidana seumur hidup tidak ada yang banding gitu. Kemana gitu? Nah, di Kemana sini- pengacaranya berarti kan? Iya, Juga. saya simple banget ya. Sebenarnya Rudiana ini saya nggak mau komentari gitu. Tapi saya menggugah kepada Rudiana. Ada nggak perasaanmu bahwa jika aku salah menyidik, salah menangkap, ternyata yang ketangkap ini bukan pembunuh anakku? Dosanya berkali-kali loh. Dalam Islam itu ada kisos. Yesus. Kalau dimaafkan, dibayar diat, dimaafkan aja itu sudah Masih merdeka. Jadi manusia itu tahu Tuhan itu maha pemaaf. Ya manusia juga harus memiliki sifat-sifat yang walaupun tidak sesempurna Tuhan, tapi Tuhan maha pemaaf. Kenapa nggak kita juga bisa memaafkan? Di sini kelihatan konstitusional hakim-hakim negarawan itu berpikir tentang kemanusiaan atas putusan yang punya. Dia bilang dia nggak enak tidur, gimana kasihan nasib anaknya Dirwan yang dihukum, padahal bapaknya udah mau dilantik jadi bupati. Ya, bagaimana nasibnya kan gitu. Itu dari sisi kemanusiaan manusia itu ada. Sekarang Rudiana saya tantang. Cobalah kamu yakinkan lagi, kan yang paling mengetahui, kecuali di belakang situ kalian udah ada ketemu dengan pembunuh yang sebenarnya, saling memaafkan. Nah, itu dia. Kemudian ada menerima sejumlah atau apa, Iya. tiba-tiba kalian ya udahlah, yang penting anak-anak Ditangkap. kuli-kuli ini dikorbankan aja, kemudian mereka biarkan aja lah dia manusia sampah. Itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, di sini kita perlu mumpung belum game ini, permainan belum selesai, belum berakhir, belum inkrah. kita coba menyentuh nilai-nilai, termasuk Polda, Jabar, Bareskrim, Polri. Ya artinya
termasuk Mahkamah Agung. Kan ini kan kasus Indonesia. Nah, katanya kalau ada mati satu orang ya sama dengan semua umat manusia yang tersakiti dan harus bergerak. Kalau perlu aktif Ketua Pengadilan Cirebon, tolong itu diperbaiki lagi, siapkan berkas. Tunggu PK-nya Farhad Abbas, tunggu PK-nya Sudirman, tunggu PK lainnya kita gelar kembali. Nah, kita lebih baik membebaskan orang yang banyak bersalah atau banyak orang yang bersalah daripada orang yang 7 orang tidak bersalah kita hukum gitu. Nah, ini maksud saya mudah-mudahan ini terjadi gitu. Nah, dan kembali lagi, kok yang kisruh ini DPP, organisasi advokat. Padahal Kristen ini peradi, saya peradi gitu. Kenapa? Apakah Ketua Umum Peradi sekarang udah mulai kurang kerjaan? Ataukah ada pesanan orang oknum tertentu ingin mendapat pekerjaan dengan cara mudah? Lu bawa perkara lu ke Peradi, kemudian nanti kita bagi ke lu. Akhirnya kita yang bayar iuran Peradi dan bayar kartu anggota. Jadi kayak bersaing melawan pimpinan dan DPD. Padahal itu kan hanya organisasi. Kalau ini salah ya dihukum. Iya. Nah, kemudian khusus lawyer-lawyer yang tidak punya kuasa tapi banyak komentar. Contoh, ada lawyer yang awalnya menyerang, kemudian tiba-tiba udah dihubungin pejabat jadi lempung, jadi takut, malah minta tolong dibebaskan segala macam. Apa maksudnya? Siapa nih, Bang? Ada lah. Nah, saya nggak usah sebutkan namanya. Yang ini. Nah, kemudian Oke. kedua, ada juga lawyer membela polisi, padahal dia tersangka Undang-Undang ITE. Dan menurut saya kalau saya jadi Kapolres, lu kan tersangka gue, lu nggak usah bela-bela kita. Kenapa? Maksudnya polisi juga minta dibela. Polisi juga nggak Ini usah siapa sih, dibela. Bang? Dalam hal ini polisi itu nggak usah dibela. Ini siapa Karena nih? polisi Memang sudah fungsinya bekerja secara penyidik, profesional dan fungsinya Sebagai penyidik. iya justru kita ini dibela polisi, bukan lu lawyer yang tersangka kemudian mengintimidasi Rasman. ya dia mengintimidasi Masih kelakuan. bapaknya Peggy punya KTP, polisi ini tersangka padahal dia pernah Tangkap. menggandakan KTP, pernah dipecat menjadi anggota dewan anggota pengacara. Bagi saya dia itu mantan pengacara. Iya, dan Karena pernah dipecat. Masalah basnya belum dicabut itu nomor 2. Kalau jadi gini, nih, kalau misalnya ada perdebatan kamu dari organisasi apa? gua absi misalnya. Yakin ya? Lu jangan tiba-tiba nanti gua gugat sini, lu pindah ke sini. Iya. Lu harus tanggung jawab ketika lu jadi pengacara. Kalau gua salah, lu hubungin Peradi biar gua dipecat di sana. Jangan loncat-loncatan. Terus KTP lu di mana? Kalau lu KTP Medan, ya lu di Medan aja. Jangan di Ambon. Jangan lu di Jakarta, giliran lu melaporin Uya-Kuya Pratama di Medan gitu. Iya. Alasannya supaya kita bolak-balik mempersulit. Iya. Itu bukan lawyer, itu namanya liar. Betul nggak? Kalau liar masih bagus daripada liar ya. Nah, jadi Iya. menurut saya minta para pengacara-pengacara yang tidak dapat kuasa dan hanya ngoceh-ngoceh doang, menurut saya Stop. lu mau bantu gue sini, gue masukin di kantor gue. Gue masukin di kantor gue atau di kantornya Krisna. Iya. Biar lu lebih bisa Jelas, berekspresi. Karena iya. pengacara itu pembela gitu, bukan pembelot, ya kan? Nah, ini ada beberapa ini bisa kita masyarakat menilai bahwa ada beberapa oknum pengacara seperti itu. Nah, tapi yang jelas terima kasih buat Bang Krisna, Bang Ade, Bang Obi semua ya, karena aku merasa nggak sendirian di situ. Karena memang Iya. untuk bekerja kasus pembunuhan ini, pokoknya apa ya? Memang nggak ada uang ya dibayar gitu. Iya. Justru kita keluar uang gitu. Iya. Nah, bahkan kita juga Bang Krisna ini udah mengeluarkan uang juga buat keluarga itu. Ratusan. Dan bagi saya itu nggak masalah gitu, karena itulah perjuangannya. Dan mudah-mudahan pengacara-pengacara nggak usah saling rebut-rebutan. Iya. Ikut bergabung aja, jangan saling cabut. Iya, Nanti iya, akan setuju. menambah Satu kisruh hal lagi masalah yang ini. ngeri ada loh sebetulnya. Kenapa? Lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan negara dilecehkan gara-gara kasus Cirebon ini. Kalau sampai ini 8 tahun, tambah lagi sekarang misalnya, hancur muka hukum kita. Coba masalah DPO jelasin. Nah, silakan. DPO tadi. Ya. Ya itu harusnya DPO harus dikejar terus tuh. Yang Ini Andi dengan Dani itu tadi. Dani. Ya apakah memang Daninya nggak ada, udah nggak ada atau bagaimana, dijelaskan. Jangan sampai ini
kisru-kisru hanya untuk memperkeruh aja, nanti pembunuh Lupa lagi kita kan. nggak ketahuan lagi. Artinya kan kalau memang orang-orang yang selama ini ditangkap ternyata bukan yang Nah, tidak bersalah, dan Peggy Setiawan juga yang kemarin baru ditangkap lagi juga ternyata bukan dia pelakunya. Artinya kan ada pelaku sebenarnya kan? Betul. Sampai detik ini, saya belum melihat kepolisian Jawa Barat mau mengikuti alur pikiran kita mungkin rakyat. Padahal sebetulnya udah Selama dibantu nih ya. mendampingi Peggy, Iya. mendampingi Peggy ya, ini dua catatan penting. Mendampingi si Saka. Saka. Pertanyaannya itu memang membuat si Peggy ini tersangka untuk bawa ke pengadilan gitu. Ketika kita buat laporan terhadap saksi bohong ini, masih aja dipersulit. Kita nggak punya BAP, kata Mas Farhat gitu. Padahal perkara ber 8 tahun, masih mending tunggu aja 8 tahun, 12 tahun, nanti tahun ke-13 Ini sudah kasih. oknum mas, ini oknum rekrutmen, tapi banyak. Ya Kalau targetnya namanya- memang seperti itu. Maksudnya artinya bahwa kemarin ketika Saka kita dampingin ke Polda Jabar untuk diminta keterangan sebagai saksi daripada Peggy, lalu kan pertanyaan penyidik hanya sekitar tahun dulu kejadian 2016 tentang kan putusan persidangan, lebih banyak di putusan persidangan Betul, yang dibanding- ditanyakan oleh Saka, kan kembali di situ ya, bagaimana seperti yang tadi kan Bung Farhat bilang, penyidik ini polanya masih terbawa dengan pola lama, bagaimana memprioritaskan Peggy. Iya, yang penting Peggy P21 aja. P21 biar aja, kelar kan, gitu. bahwa keterangannya ditanyakan 3 minggu yang lalu itu ada penyidik Polda dengan penyidik Polres Cirebon datang ke tempat Saka. Ke tempat Saka, dia itu menceritakan, melihatkan foto. DPO. Ya kan, melihatkan foto DPO ini dengan ini bernama Peggy. Lalu ketika Ada dibilang ini ada yang bernama Peggy ya. Ini ya kan, ketika Peggy yang ditangkap, beredar fotonya sekarang dari media, ya kan, Saka melihat foto yang ditunjukkan dengan Beda. Peggy yang ditangkap berbeda. Artinya yang dulu tunjukkan itu siapa gitu kan? Kalau kita kan karena Saka memang nggak kenal dengan Peggy, kita nggak tahu. Yang Saka pun juga nggak tahu Peggy yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Karena dia memang nggak kenal dengan Peggy. Dan kedua gini, sebenarnya keluarga Pina ini nggak butuh pengacara. Nggak ada kan, nggak ada. Karena dia udah diwakili jaksa Negara. dan polisi. Betul, sepakat. Jadi saya kaget kalau ada pengacara-pengacara mau menjadi pengacara Vina, Keluarga Pina. keluarga Vina kan? Ya kalau dia korban sudah diwakilkan oleh jaksa. sudah gitu. Nah, tapi saya tahu motivasi awal mereka itu adalah untuk mengejar orang yang ketakutan. Nah, saya curiga ini orang yang ketakutan sudah merapat dan akhirnya dia pengacara kayak ketakutan gitu. Jadi nggak perlu menantang saya bahwa saya membuktikan bahwa Peggy, saya bukan pengacara Peggy. Saya akan membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Mahkamah Agung itu juga berdasarkan pada pengakuan saja, bukan pada keterangan pengakuan, bukan keterangan sebagai harusnya kan KUHP sekarang kan Dua alat bukti. bukan mengacu pada pengakuan terdakwa atau tersangka, tapi merupakan sebagai keterangan. Jadi kita hanya menilai aja persesuaiannya bagaimana, masuk di akal atau tidak. Kalau saya lihat Dulu kan durasinya menyerang seseorangnya kencang kan? oh iya. Durasinya kencang Jadi banget selama kan? jaksa hakim masih tertuju pada Tergantung pengakuan remote. tersangka, tidak akan pernah kita dapat menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Gitu. Oke. Nah, oleh karena itu saya minta supaya dibuka kembali. Kalau PK itu akan dibuka kembali, saksi-saksinya mulai dibuka dari bawah di pengadilan, nanti dikirim ke nanti ditelah oleh hakim-hakim yang berpengalaman. Dan semoga hakim jadi Saka itu nanti nggak 1, kalau bisa 3 Banyak. bahkan 5. 5. Mas Farhat dan teman-teman sini yakin bahwa pelaku sebenarnya kalau memang bukan Saka dan teman-teman yang pelakunya, bahwa pelaku sebenarnya akan tertangkap, akan terungkap. Nah itulah yang tergantung niat maunya sama Polri gitu kan, niat baiknya Polri gitu. Kalau memang Ya kita lihat tuh ada beberapa statementnya Polda Jabar, kita terima kasih lah dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kapolda Jabar, bahwa ada statement yang kita baca, Polda Jabar mengusut kasus pidana kolaborasi dengan rakyat. Ayo sama-sama. Ya, atau artinya, CCTV. Kalau Polda Ya, Jabar bisa membuka CCTV, itu ya. yang katanya gelap itu Gelap. bisa diungkap, itu gampang kok. Gampang banget itu. Ya kan? Ya. Karena ya saya dapat Alat Polri kabarnya canggih, ada anak cybernya apa. yang dicurigai itu katanya anak-anak bupati DPO, katanya sama namanya. Tapi kan dia ngaku dia nggak bisa naik motor. Tapi bisa bawa motor. Bapak ibunya semua ngaku, tapi ternyata dia bisa naik motor gitu kan. Jadi orang jadi tanda tanya ada apa ini gitu kan. Jadi ini kan kasusnya udah pelecehan pada negara, ya kan. Polri punya tribrata, Mas. Melindungi, melayani, mengayomi. Kalau dia ditambah dengan penegakan hukum nggak jalan, apa yang terjadi? Waduh, Ya kan? ini mana ini? Dulu pernah
bannya pasti jalan tol. Ya kan? Jadi kalau kita mau ini benar, polisinya harus benar. Iya. Kalau macam-macam ya kita ikuti omongan Pak Kapolri nih, janjinya mana? Janjinya mana? Pak Kapolda, Presisinya mana kan? Iya. Iya kan, Jadi presisi. bisa banget presisi gimana penilaian lu sebagai presisi Polri dalam kasus ini? Kalau sama Abnormal, Hah? abnormal ini. Kenapa? Saya diminta, Pak. Saya buka ya. Pak Sigit, saya koordinasi. Pak, gimana Cirebon? Silakan Anda koordinasi kepada Kapolda dan minta pendapat Dirkrimum. Demi Allah, demi Rasulullah. Jam 2 malam, Pak Kapolda balas. Dan dia bilang, Mas, kita akan tindak dan kita akan ajak semua. Alhamdulillah, ini juga ada kasus di sama. Tapi begitu ke bawah, jadi kita kota sendiri. Ada apa itu? Pak Kapolri, tindak. Jangan ada sambo-sambo lain. Dan gitu aja simpel saya. Ini kasus kayak Sambo dengan kasus Antasari diduplikasi. Jadi kasusnya Eki dan Vina. Bukan Vina Eki ya, tolong. Eki dan Vina. Bukan Vina dan Eki. Iya. Kenapa? Karena sumbernya Eki. Sebetulnya. Vina korban. Itu loh kalau saya bilang. Ini kode bang, Mas Uya. Kode ya? Kode ya. Sumbernya Eki. Vina korban. Pokoknya Bang ini pengecara tukang bubur sebogor. Bukti visum sudah pernah lihat ya? DIP ya. Visumnya tuh tidak ditemukan adanya senjata tajam. Artinya bahwa adanya tusukan di dada, di perut, di visumnya tidak. Tapi waktu di dakwaan di BAP di semua ada. dakwaan di BAP tuh kan Ada Foto ada foto. samurainya, Boleh ada. fotonya. Ada fotonya. Ada saya. Gila ya. Ngeri. Bisa beda begitu ya antara bukti visum dengan HAM, visum. Sampai tempatnya kan ini ada 2 lagi saksi ini kan. Pak siapa tuh? Pak Suradi ya siapa? Yang dibilang katanya hujan dan nggak hujan kan gitu. Ini lucu ini. Makanya dia bilang ini kasus lucu. Masa ini kan kasus lokal gitu loh. Iya. Buat saya sepertinya ada yang mengarahkan. Nah, Pasti. Setelah begini baru ada BAP Mas ya. Oke, jadi ini waktu mereka disiksa ya. Iya. Mereka disiksa nih. Ya udah jelas gambarnya ini. Saka yang mana waktu itu ya? Saka nggak ada di situ. Saka nggak ada di sini. belum. Setelah ini mereka di BAP. Ya. Oke. Ada yang lucu ya, apa mau bahas? Apa yang lucu? Ternyata lucu. Kita kan nggak tahu begini. Mas Uya bacakan ini aja. Ya soal nggak diambil putusan itu. Ada pengacara nggak pernah ngambil banding, putusan banding. Oh iya. Menimbang bahwa walaupun penasihat hukum anak telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum sampai perkara ini diputus pada tingkat banding. Berarti pengacaranya nggak jalan. Iya. Ada apa coba? Ada yang mengkondisikan. Jangan sampai ada sengaja-sengaja ini kan. Makanya bilang ini kuat banget nih orang bisa mengkondisikan 3 lembaga dan negara hancur-hancuran. Tapi ini Mas bacanya Mas dari sini Mas. Menimbang bahwa pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum anak Saka Datal bin Bagja tertulis hal pembelaan kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara nomor sekian, sedangkan yang majelis hakim periksa dalam perkara Akwo adalah perkara atas nama Saka bin Tatal dengan nomor yang berbeda nih ya berarti ya. Ya. Ya, sehingga oleh karena pembelaan tersebut ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor sekian, bukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara nomor sekian. Ini beda nomornya ya. Beda banget. Sedangkan majelis hakim dalam perkara Akwo tidak memeriksa. Perkara nomor 195 dan di persidangan tidak ada renovoi atau perbaikan dari penasihat hukum anak Saka bin Tatal. Maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan perkara 195 tersebut tidak akan majelis pertimbangan ya. Jadi Berarti karena ada nomornya pembelaan, berbeda. tidak ada pembelaan kan? Tidak ada seperti pembelaan dan ini makanya Saka ini sepertinya kanan kiri kena, asbab kena, kasihan korban. Perkara pembunuhan hasilnya begitu Mas. Apa tidak kaget? Betul nggak Mas? Sama aja nggak usah pakai pengacara. Nah, jadi kita juga maksudnya harus netral juga, jangan sedikit-sedikit nyalain polisi, jaksa, hakim gitu. Memang pengacara aja punya kelemahan di sini gitu. Nah, kita berharap ada secerca harapan, cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan dengan dicabutnya berita acara di bawah sumpahnya Liga Akbar, kemudian orang-orang yang berani, yaitu mudah-mudahan ini menjadi satu harapan yang sampai terulang lagi perkara-perkara yang salah menghukum itu. Iya. Oke. Dan polisi komitmen dengan kritisnya dia.
Kita lagi Mas, bareng-bareng. Mas Wei kan Dewan kan ini. Iya. Saya mohon pada Mas Wei suaranya. Jadi saya di komisi mana nih? Komisi 3 nggak? Ada yang mau disampaikan silakan. Gimana, Mas? Ya semoga berharap pembunuh sesungguhnya benar-benar ditangkap lah. Dari tangkap. Tapi kita yakin ya bahwa polisi bisa presisi dan akan bisa mengungkap Wajib jelas Mas, ya. wajib. Dan tidak ada lagi orang yang Tidak ada dikorbankan lagi. Iya, Ya. tidak ada lagi. Yang bukan seharusnya jadi Betul Mas. dibikin bersalah nggak akan ada. Tidak lagi. akan lagi dan itu tugas polisi. Oke, ya udah. Terima kasih Mas. Kasih komentar, guys. Terima kasih. Salam buat Saka. Kapan Saka mungkin Aku bisa mau nambah begini, kapan? aku mau nambahin Gimana? satu. Khusus pesan buat Pak Deddy Mulyadi, kan beliau itu kan calon gubernur. Iya, iya. Saya tuh bersahabat dengan dia. Cuman lu kan tahu gua lawyernya Saka gitu. Krishna lawyer Saka. Jangan lagi lu giring hasil investigasi lu bawa ke Dewan Peradi buat apa? Buat media. Ini kan jangan dikaitkan ke politis. Pisahkan antara pencalonan gubernur dengan kasus ini. Iya. Karena lu bawa ke sana akhirnya kan kesannya terbengkalai seolah-olah kita ini nggak ngerjain apa-apa. Coba kalau misalnya pekerjaan lu nanti suatu saat jadi gubernur tiba-tiba gua datang juga begitu, ngurus-ngurusin begitu kan nggak asik gitu. Jadi kasihlah bidangnya lawyer. Gitu. Etika. Ya kalau hanya menginvestigasi nggak apa-apa, tapi Monggo. kalau datang juga mengadu ke Peradi ngapain? Kecuali ada pengacara yang kayak ini nih, kayak Titin nih, dia ada kesalahan malpraktek yang dalam ini, lu laporin itu benar, itu yang lu bela gitu. Tapi kalau udah salah lu bareng-bareng dia bawa pengacara di sana itu sama aja cari berantem sama gue. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini iya. somasi kepada Deddy Mulyadi nih. Iya, 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 iya. Jadi Mulyadi gue somasi. Oke. Titin juga gue somasi Iya, untuk iya, menyerahkan BAP ke kita gitu. Oke. Oto Hasibuan juga kita somasi juga gitu. Oke, iya iya. Ya kan? Ini Pak Oto saya WA, jadi Iya. bingung saya nih. Kuya, uya, kuya. Ketua Peradi gue atau saingan gue sebagai pengacara gitu kan. Iya, iya, Harusnya iya. kan dia ketua kalau ada masalah, ini malah menghimpun ngapain? Emang kalian kurang kerjaan lagi kasus besar, kasus kecil ini kalian datang lagi. Aneh kan kalau gue nyari masyarakat gue yang turun ke Cirebon, masuk ke rumahnya Saka. orang. Kalau ini keluarganya datang ke kantor ngapain? Kalau Peradi punya duit, Peradi yang datang ke sana, nggak usah lagi orang miskin, orang susah Disuruh. datang ke kantor gitu, ya kan? Kecuali kalau komersil kan. Ya, saya juga punya bukti kok kalau lawyer mengkomersilkan semuanya. Jangan banyak Waduh, ngomong deh. Begitu iya. lu banyak ngomong sama gua Iya. laporin lu penipu. Oke. Oke. Siap. Wah, ini somasi keras nih ya. Banget. Oke, ya udah. Thank you, Mas Surya. Thank you semua. Jangan lupa Mas, kalau Dewan Rakyat Mas. Bukan Oh Dewan iyalah. Iya punya dari dulu kalau yang udah kenal gue tahu gue pasti gue untuk rakyat. Yang ganggu ya, berarti ganggu kita. Nah, gue siap ada di depan. Siap. Mas Surya. Ya udah terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam